terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, renang menjadi salah satu olahraga yang memiliki banyak manfaat dan juga menjadi cabang olahraga yang sering diperlombakan. Di Makassar sudah banyak kelompok olahraga renang karena termasuk jenis olahraga yang memiliki banyak peminat. Salah satunya adalah unit kegiatan mahasiswa yang fokus pada olahraga ini. Mereka bersama-sama mengembangkan bakat hingga meraih prestasi. Lantas bagaimana olahraga ini patut ditekuni? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kami yang sudah berada di studio Kompas TV. Langsung saja kita sapa, ada Muhammad Ihsan dan juga Asisa dari UKM Renang Universitas Hasanuddin. Halo Ihsan. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya. Yes. Kalau Asisa apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Senang sekali hari ini kita akan ngobrolin soal olahraga yang bisa dibilang menyenangkan karena main air. Iya. Jadi olahraga renang. Kalau Ihsan sendiri mulai menekuni olahraga renang ini sejak kapan? Saya menekuni olahraga renang ini semenjak saya masuk di Unhas. Ya, di mana dari situ saya kenal ada UKM Renang Unhas. Di situ saya menyalurkan bakat dan minat saya sehingga saya masuk di UKM Renang Unhas sampai saat ini di situ. Mengapa memilih olahraga renang tanda kutip? Kalau Ihsan sendiri? Dari saya sendiri kan dari awal memang sejak kecil saya hobi berenang. Biasanya berenang di kolam, tapi untuk gaya-gayanya itu belum saya pahami. Dari situ saya punya minat masuk di UKM Renang untuk mempermantap bagaimana gaya berenang saya yang lebih bagus lagi. Oke, kalau Asisa sendiri pertama kali berminat dan juga menekuni olahraga renang itu sejak kapan? Saya sejak awal masuk Universitas Hasanuddin, jadi ada kayak pemilihan UKM-UKM di Unhas. Jadi yang paling menonjol menurut saya itu renang di waktu itu. Jadi saya coba-coba masuk, ternyata di dalam seru juga karena kita bisa kenal dengan fakultas-fakultas lain. Jadi banyak fakultas di dalam situ. Di antara semua bidang olahraga dan juga di antara banyaknya UKM nih yang ada di Unhas, mengapa memilih renang Asisa? Karena lebih, mungkin saya punya basic berenang, cuman tidak terlalu tahu, jadi mau memperlancar renangnya dalam situ daripada olahraga-olahraga lain, begitu Kak. Baik, saya ke Ihsan. Ihsan sejak pandai berenang dan juga masuk nih di UKM, apakah ada hal-hal tertentu nih yang Ihsan bisa bagikan ke pemirsa di rumah yang perlu diperhatikan saat mulai belajar berenang itu seperti apa? Dari semenjak saya di UKM Renangin Unhas ini, hal-hal yang penting itu diperhatikan dalam berenang itu mulai yang awal saya dapat itu mulai dari cara bernapasnya, bagaimana mengapung di atas air agar tidak berenang, bagaimana cara meluncur, itu semua teknik-teknik dasar yang saya dapatkan awal saat masuk di UKM Renang Unhas ini. Kalau versi Asisa sendiri, apakah punya versi yang lain atau sama saja dengan Ihsan? Kalau saya mungkin sama, tapi mungkin di UKM renang juga tidak diajarkan tentang teknik renang saja, diajar tentang administrasi, laporan keuangan, diajar publikasi dan dokumentasi. Jadi kayak banyak juga pelajaran yang kita dapat dari situ. Dalam berenang biasanya Asisa sebelumnya butuh waktu berapa lama untuk belajar berenang? Kurang lebih mungkin 6 bulan. Iya, kurang lebih 6 bulan kita ada pembelajaran. Baik, nah ketika kemudian berenang, apakah ada perlengkapan khusus yang perlu digunakan nih? Karena biasanya kan kalau kita lihat, kalau kita mau berenang langsung aja nyemplung bajunya dan lain-lain itu tidak diperhatikan. Kalau Ihsan sendiri, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Iya, karena kita sudah masuk di UKM Renang yang berfokus di olahraga renang, kita itu menggunakan pakaiannya sesuai standar, di mana untuk laki-laki itu celana minimal sampai lutut, untuk dan ketat itu. Kemudian menggunakan kacamata, kemudian ada menggunakan
topi renang khusus yang digunakan untuk berenang seperti itu. Baik, kalau versi Asisa sendiri? Kalau cewek kan kebanyakan juga yang belum punya baju renang. Jadi biasa cewek pakai legging sama manset, sama jilbab bergo kayak begitu Kak. Sama kadang juga pakai full boys untuk yang belum terlalu paham dengan berenang Kak, supaya lebih lancar dan tidak nyemplung, tidak tenggelam. Baik, tadi salah satu alasan dari Ihsan nih masuk kemudian UKM renang adalah ingin mengetahui beberapa gaya dari renang. Bisa dijelaskan nih gaya-gaya apa saja sih yang biasanya dilakukan begitu dalam berenang dan mengapa itu penting? Iya, dari olahraga renang sendiri itu terdapat 4 gaya dari renang. Pertama ada gaya bebas, kemudian ada gaya dada, ada gaya punggung, dan ada gaya kupu-kupu. Nah, untuk awal pembelajaran kita di olahraga renang itu biasanya diajarkan bagaimana gaya bebas saja, di mana gaya bebas itu gaya pada umumnya seperti dilakukan orang-orang. Cuman di sini kita diajarkan memperbaiki gayanya yang lebih bagus lagi. Kalau Ihsan menguasai gaya apa saja? Kalau saat ini saya menguasai 2 gaya saja, yaitu gaya bebas dan gaya dada seperti itu. Kalau Asisa yang dikuasai gaya apa? Gaya bebas dan gaya dada. Gaya bebas dan gaya dada. Iya. Baik, di antara semua gaya nih yang ada dalam berolahraga renang ini yang paling susah dipelajari oleh Ihsan dan Asisa? Kalau saya sih olahraga yang gaya renang kupu-kupu, karena ini butuh tenaga yang lebih ekstra lagi untuk orang. Kalau versi Asisa sebenarnya? Sama gaya kupu-kupu dengan gaya punggung mungkin, karena kan kalau punggung kita terbalik melihat ke atas, jadi kita kayak tengkurap tapi tengkurapnya ke atas gitu. Baik, jadi 2 gaya tadi memang belum dikuasai oleh teman-teman ya. Sejauh ini biasanya kalau menguasai gaya itu butuh waktu berapa lama? Kalau kemarin saya dalam pelatihannya itu kurang lebih 3 bulan sudah bisa untuk gayanya. Cuman untuk kecepatannya mungkin butuh waktu lebih ekstra lagi. Baik, yang paling mudah gayanya adalah gaya bebas. Iya. Biasanya butuh waktu berapa lama nih untuk orang awam yang seperti saya nih punya ketakutan tersendiri akan berenang, karena sampai sekarang pun saya belum bisa berenang. Untuk memulai, untuk belajar itu apa yang perlu saya lakukan? Biasanya sih kalau kita mengajar orang itu biasanya 1 bulan itu mereka sudah bisa untuk melakukan gaya bebas dasar-dasarnya seperti itu. Teknik-teknik dasar yang perlu saya lakukan nih pertama kali ketika akan belajar seperti apa? Yang pertama itu kita perhatikan cara bernapasnya orang di dalam air, cara mengambil napasnya, dan bagaimana mereka meluncur, dan bagaimana posisi tubuh mereka saat berada di dalam air seperti itu. Baik, jadi hal-hal tadi juga menjadi dasar yang perlu diperhatikan ya untuk berenang, dan juga perlu hati-hati ya, karena bisa dibilang orang pemula juga harus hati-hati untuk memulai berenang. Oke deh teman-teman, nanti kita akan kembali membahas soal UKM Renang Universitas Hasanuddin. Kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda. kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. 2 opini yang berbeda.
saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kompas TV. Televisi berita independen terpercaya. Senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV. Independen. Terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita akan lanjut kembali berbincang bersama dengan teman-teman dari UKM Renang Universitas Hasanuddin, ada Ihsan dan juga Asisa. UKM Renang Universitas Hasanuddin, bisa dijelaskan sejak kapan UKM ini berdiri dan sejauh ini eksistensinya seperti apa? Ya, UKM Renang UNHAS sendiri berdiri pada tanggal 5 Juni 2002. Jadi UKM Renang UNHAS saat ini sudah berusia 21 tahun. Di mana UKM Renang ini diprakarsai dari senior-senior kami, di mana yang melihat sudah tersedianya fasilitas kolam renang UNHAS yang dibangun oleh pihak kampus, dan di mana di situ tempat menampung di mana minat dan bakat dari mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar lebih lanjut dengan olahraga renang. Di situ senior kami menampungnya, sehingga terbentuklah UKM Renang UNHAS saat ini. Menarik sekali, UKM-nya ada, fasilitasnya juga menunjang ya. Iya. Kalau untuk Asisa sendiri, bisa dijelaskan Asisa dalam UKM Renang ini, aktivitasnya dan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang teman-teman lakukan? Oke, jadi di UKM Renang ini ada beberapa proker yang biasa kami jalankan, dan mungkin kayak penerimaan anggota baru, dan kami juga mempunyai kegiatan nasional yang akan diadakan mungkin setiap tahun, dan tahun ini insya Allah akhir bulan ini. Jadi kami menampung semua mahasiswa di Indonesia untuk bergabung berlomba dengan kami di UNHAS nanti. Gitu, Kak. Nama kegiatannya bisa dijelaskan? Kejuaraan renang antar mahasiswa seluruh Indonesia. Baik, nanti kompetisi yang akan dihadirkan itu seperti apa? Jadi lomba-lomba renang kayak 4 gaya itu kita akan kompetisikan dengan seluruh atlet-atlet Indonesia, begitu, Kak. Masyarakat umum atau memang hanya mahasiswa statusnya yang boleh ikut? Mahasiswa, Kak. Baik, jadi antar mahasiswa se-Indonesia berkompetisi di Universitas Hasanuddin. Iya. Baik, nanti yang biasanya juga yang selalu ditanyakan, hadiahnya kalau dalam kompetisi itu seperti apa? Jadi kalau untuk hadiahnya kami menyediakan sertifikat, piala, dengan juga uang tunai, Kak. Baik. Terbuka untuk umum, disaksikan masyarakat atau seperti apa? Iya, terbuka untuk umum, Kak, disaksikan seluruh masyarakat. Ada biaya masuk, ada tiket khusus atau seperti apa? Kalau mungkin untuk nontonnya enggak ada, jika jadi bebas untuk umum. Baik, gratis ya. Ini bisa Gratis, jadi iya. sumber edukasi dan juga inspirasi untuk masyarakat umum untuk bisa menyaksikan nih kompetisi renang secara profesional seperti apa. Sejauh ini persiapan yang sudah teman-teman UKM UNHAS lakukan untuk kompetisi tadi seperti apa persiapannya? Ya, saat ini dalam untuk kegiatan ini kami sudah menyebar undangan, di mana sudah ada beberapa universitas yang mendaftar dan akan datang nanti di Universitas Hasanuddin. Kemudian untuk persiapannya saat ini kami sudah siap untuk melakukannya. Bisa diceritakan fasilitas-fasilitas apa saja yang nanti akan didapatkan oleh peserta ataupun juga teman-teman UKM Renang ini bisa rasakan begitu di dalam kampus nantinya? Ya, nanti saat kegiatan di UKM, di UKM sendiri kami punya sekretariat sendiri khusus yang diberikan oleh pihak kampus, bertepatnya itu di PKM 1 lantai 2. Kemudian kami untuk anggota unit kegiatan mahasiswa renang sendiri, kami dikenakan gratis untuk biaya masuk di kolam renang UNHAS sendiri sebagai fasilitas kampus. Iya, untuk kolam renangnya sendiri bisa diceritakan kolam renang UNHAS itu standarnya seperti apa? Oh iya, standar di kolam renang UNHAS sendiri ini merupakan standar nasional, di mana terdapat 8 jalur, dan di sini kedalamannya itu paling dalam 3 meter. Ini sesuai standar nasional, di mana setiap bangunan di kolam renang UNHAS sudah memenuhi syarat-syaratnya.
Baik, jadi kolam renang dengan fasilitas yang bagus dengan standar nasional, nantinya juga akan ada kompetisi nasional di Universitas Hasanuddin. Kembali ke UKM Renang, bisa dijelaskan teman-teman anggota-anggotanya sendiri ini sejauh ini sudah berapa banyak dan dari mahasiswa mana saja yang tergabung, Asisa? Oh, jadi sudah banyak mungkin yang tergabung. Jadi kami bukan hanya, kan ada 2 kampus Unhas, ada juga yang di Goa. Jadi kami juga menampung, membuka semua wadah itu untuk mahasiswa Unhas. Jadi untuk badan pengurus tahun ini tuh jumlahnya ada 45 orang, Kak, terdiri dari semua fakultas itu, Kak. Ada tidak jadwal latihan rutin bersama yang teman-teman lakukan dalam UKM? Ada, Kak. Jadi untuk kolam, untuk latihan renang itu Senin sampai Rabu, Kak. Itu rutin untuk badan pengurus semuanya. Kami juga boleh mengajak warga yang sudah menjadi alumni dari UKM Renang, Kak. Kemudian kami juga ada binjas, bina jasmani, seperti tes fisiknya mereka, Kak. Jadi bukan hanya di kolam kami latihan, Kak. Jadi kami juga ada bina jasmaninya, Kak. Baik, menarik sekali. Dari sekian banyaknya anggota dari UKM Renang Universitas Hasanuddin, apakah juga ada beberapa yang turut begitu menjadi atlet profesional? Bisa dijelaskan, Ihsan? Iya, di UKM Renang sendiri anggotanya kami terbagi, ada anggota biasa dan ada anggota luar biasa. Anggota luar biasa ini kami angkat dari atlet-atlet yang masuk di Unhas melalui jalur prestasi atau atlet yang telah mendapatkan medali mewakili Unhas sendiri. Di mana atlet inilah yang kami turunkan apabila ada kompetisi-kompetisi yang kami ikuti seperti itu. Bisa diceritakan teman-teman UKM Renang Unhas ini sudah berkompetisi di mana saja dan prestasinya apa saja? Iya, dari beberapa tahun terakhir seperti kita lihat tahun kemarin kami mengirim atlet ke kejuaraan renang yang diadakan UNJ sendiri dalam kegiatan Desnatalisnya. Di situ kami mendapatkan prestasi. Kemudian tahun ini kami mengikuti perlombaan di UGM, di mana kami berhasil mendapatkan 7 medali, diantaranya 3 emas, 3 perak dan 2 perunggu seperti itu. Baik, tahun ini ada 7 medali yang didapat oleh teman-teman. UKM Renang bukan hanya menyalurkan hobi, tapi juga membina atlet secara profesional ya. Proses pelatihan dan pembinaannya itu seperti apa? Seperti untuk proses pelatihan untuk atlet ini, di mana kan awalnya memang atlet mempunyai aturan-aturan latihan mereka sendiri. Di situ kita mengikuti bagaimana mereka latihan, terkhusus untuk para atletnya. Kemudian untuk kami, bagi yang masuk UKM Renang khusus untuk belajar, di situ baru kami bina tersendiri, di mana kami adakan pelatih dan melatih bagaimana mereka agar bisa berenang dengan baik. Baik, untuk anggota luar biasa dari UKM ini, apakah ada coach khusus nih untuk melatih atlet-atlet profesional dari UKM Renang? Untuk atlet luar biasa sih, para atlet ini latihan sesuai dengan klub mereka sebelum mereka masuk di UKM Renang Unhas. Jadi untuk latihannya mereka atur sendiri sesuai dengan latihan awal mereka, seperti itu. Untuk yang biasa sendiri, yang belum bisa berenang ataupun masih amatir, jadi perenang amatir, yang melatih siapa? Ya, di UKM sendiri kami sediakan wadah begitu untuk mereka yang untuk latihan amatir, yang amatir untuk latihannya itu kami sediakan. Kami di dalam UKM bentuk ada namanya divisi kepelatihan. Di sini sebagai wadah untuk bagaimana anggota-anggota latihan di kolam seperti itu. Ya, saya penasaran di Asisa, mungkin bisa diceritakan apakah ada juga anggota UKM Renang yang awalnya tidak bisa sama sekali berenang, setelah masuk UKM Renang jadi pro malah berenangnya, bisa diceritakan? Oke, jadi saya termasuk tidak bisa sama sekali berenang. Jadi pas penerimaan anggota barunya tuh kami dilatih, Kak. Dilatih 2 gaya, titik fokusnya tuh gaya bebas dengan gaya dada, Kak. Kita diajar basic-basicnya. Jadi saya yang tidak tahu sama sekali berenang jadi tahu, Kak. Jadi memang kita diajar dari dasar-dasarnya, meluncur, ventilasi, diajar gerakan tangannya, gerakan kakinya, kami diajar semua, Kak. Jadi pada saat kami resmi jadi anggota renang, kami sudah punya basic nih, Kak, dengan gaya renang yang sudah diajarkan sebelumnya.
Baik, jadi karena olahraga juga merupakan hal yang sangat penting ya bagi kita, apalagi bisa tahu mendalam begitu soal teknik-tekniknya. Luar biasa teman-teman, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Saudara, kami akan lanjutkan kembali berbincang bersama teman-teman UKM Renang dari Universitas Hasanuddin. Segmen selanjutnya kita akan membahas seperti apa sih pandangan teman-teman terhadap eksistensi olahraga renang khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah minatnya cukup besar atau malah sedikit yang berminat dalam bidang olahraga ini? Kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda berikut ini. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara. Kami akan lanjut berbincang bersama teman-teman dari UKM Renang Universitas Hasanuddin. Ada Asisa dan juga Ihsan bersama kami. Baik, di segmen awal sebelumnya kita sempat menyinggung nih soal bagaimana eksistensi olahraga renang khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau Ihsan sendiri melihat apakah olahraga ini cukup digemari atau mungkin hanya sebagian saja masyarakat yang begitu senang dengan bidang olahraga ini? Ya, menurut pandangan saya sih, eksistensi olahraga renang ini cukup diminati khususnya di warga Makassar ini. Dilihat seperti di kolam renang UNHAS sendiri ini tidak ramai pengunjung yang datang, dan di mana seperti dilihat dari kemarin untuk penerimaan mahasiswa baru di UNHAS sendiri, mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk di UKM Renang sendiri itu lebih banyak, bahkan ini memecahkan rekor untuk yang masuk di UKM Renang sendiri, di mana masyarakat dan mahasiswa terkhususnya di UNHAS sendiri ini sangat berminat dengan adanya UKM Renang dan renang. Baik, kalau Asisa sendiri bagaimana nih cara teman-teman UKM Renang Universitas Hasanuddin untuk bisa lebih mempopulerkan lagi bidang olahraga ini supaya banyak masyarakat yang lebih berminat begitu untuk menekuni bidang olahraga ini? Mungkin kita lebih rajin menurunkan atlet-atlet kita lomba-lomba nasional begitu Kak. Jadi masyarakat lebih tertarik bilang, oh ternyata ini renang tidak di kolam renang UNHAS saja latihan. Mereka turun langsung ke UGM, langsung keluar Sulawesi dan mendapatkan medali-medali begitu Kak. Baik, kalau versi Ihsan sendiri apakah ada hal dari UKM Renang Universitas Hasanuddin yang dilakukan untuk bisa masyarakat lebih senang begitu untuk olahraga renang? Ya, salah satu dari program kerja kami ada yang namanya UKM RUH Peduli, di mana ini merupakan pengabdian masyarakat. Di sini pengenalan kami apa itu olahraga renang kepada masyarakat. Kami membuka untuk masyarakat umum, terbuka baik dari Makassar sendiri khususnya
di mana kami adakan pelatihan gratis kepada masyarakat umum. Itu kurang lebih kemarin selama 1 bulan lebih, di mana di situ kami ajarkan bagaimana teknik-teknik dasar renang sampai mereka bisa di situ. Kapan lagi ada pelatihan gratis untuk masyarakat ke depannya? Apakah ada lagi rencananya? Ya, rencananya ini kan merupakan program dari setiap kepengurusan. Di sini program kali ini dilakukan 1 kali dalam setiap kepengurusan atau 1 kali dalam 1 tahun. Mungkin untuk kepengurusan tahun depan diadakan lagi pengabdian seperti ini. Baik, untuk fasilitas nih yang teman-teman punya di Universitas Hasanuddin sendiri, itu diakses apakah hanya untuk mahasiswa Universitas Hasanuddin saja kah atau masyarakat umum juga bisa mengakses kolam renang itu? Ya, terkhusus untuk kolam renang terbuka untuk masyarakat umum. Namun yang masuk jadi anggota UKM Renang UNHAS sendiri terkhusus untuk mahasiswa Universitas Hasanuddin dan di mana mereka hanya masuk di UNHAS yang mahasiswa strata 1 atau S1 seperti itu. Baik, kalau Asisa apakah nanti kolam renang yang ada di Universitas Hasanuddin itu punya biaya juga untuk masyarakat yang umum yang ingin masuk? Apakah ada? Oh iya, untuk masyarakat umum itu ada biayanya Kak. Jadi masyarakat umum, kalau mahasiswa juga ada biayanya, kecuali anggota UKM Renang UNHAS sendiri tidak ada Kak. Tapi kalau mahasiswa mungkin ada potongannya kalau ada menunjukkan kartu tanda mahasiswa UNHAS Kak. Jadi dia beda harganya dengan masyarakat umum. Baik, kalau melihat nih kondisi saat ini, apakah teman-teman melihat ada hal-hal tertentu atau aspek-aspek tertentu yang membuat olahraga renang ini cukup sulit begitu untuk diakses masyarakat? Melihat kondisi kita sekarang, apakah di Kota Makassar pun juga fasilitas penunjang minat dan bakat khususnya untuk masyarakat itu juga terbatas? Kalau Ihsan sendiri, apakah melihat hal ini juga? Ya, dari hal tersebut saya lihat ini seperti kolam-kolam yang ada di Makassar sendiri itu kayaknya belum cukup banyak untuk menampung masyarakat di sekitarnya, sehingga masyarakat ini belum terlalu mengenal ini. Jadi olahraga renang ini terkhusus untuk mereka memang yang mempunyai hobi atau bagaimana. Baik, untuk Asisa sendiri harapannya untuk UKM renang ke depannya akan seperti apa yang teman-teman lakukan? Silahkan. Oke, mungkin harapan ke depannya semoga teman-teman semuanya bisa turun lomba langsung ke seluruh Indonesia dan mendapatkan medali-medali yang bisa membuat kami juga dari UKM Renang maupun universitas bangga dengan yang mereka bawa pulang nanti. Baik, untuk Ihsan harapannya sendiri nih untuk masyarakat, untuk anak-anak muda nih agar bisa mengembangkan potensi yang dimiliki untuk bisa memiliki bakat dalam berenang dan juga bisa berkompetisi ini di bidang olahraga renang ini harus seperti apa, Ihsan? Ya, saya harap masyarakat umum ini bisa lebih mengenal dan lebih mengembangkan bakatnya jika mereka memang mempunyai minat dalam olahraga renang ini. Dan saya harap harus tetap konsisten untuk latihan-latihannya, di mana saya harap ini orang yang berminat dalam olahraga renang ini bisa mengembangkan lebih lagi. Baik, terima kasih banyak teman-teman hari ini untuk ngobrol-ngobrol serunya. Sukses ya untuk teman-teman UKM Renang Universitas Hasanuddin. Semoga setelah ini makin banyak lagi teman-teman adik-adik kita yang bisa memiliki dan juga mengembangkan potensinya dalam berenang untuk bisa sampai di kancah nasional dan juga internasional. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih juga saudara untuk Anda yang telah menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.